YouTube channel Delia Citra Nurbaiti. Pada video kali ini, aku bakal ngebahas tentang organisasi. Yeay, jadi di video kali ini, aku bakal ngebahas beberapa hal tentang organisasi. Yaitu yang pertama, tentang apa sih itu organisasi. Yang kedua, tentang apa aja teori-teori tentang organisasi. Dan yang ketiga, kenapa sih kita harus mengikuti organisasi. Nah, tapi sebelum ke pembahasan yang pertama, aku bakal cerita tentang pengalaman pertama kali aku ikut organisasi. Jadi, awal aku ikut organisasi itu saat aku duduk di bangku SMA. Pada saat itu tuh aku nggak langsung ikut organisasi sih. Jadi, aku ikut ekstrakurikuler khusus organisasi, jadi khusus OSIS gitu. Nah, di situ aku benar-benar belajar tentang organisasi kayak misalnya job desk gitu, proposal, laporan pertanggungjawaban, surat undangan, SOS, dan lain-lain gitu. Aku belajar di ekstrakurikuler itu. Nah, kenapa sih aku milih ikut OSIS? Karena ada seseorang yang bilang ke aku kalau aku tuh tipe orang yang gak bisa berorganisasi dan gak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Terus perkataan orang itu tuh bikin aku jadi kayak mikir, emang iya ya gue tuh gak bisa berorganisasi dan bersosialisasi dengan orang lain? Masa sih gitu? Jadi aku ngerasa tertantang gitu untuk ikut OSIS. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk ikut ekstrakurikuler yang khusus menjadi pengurus OSIS. Itu pengalaman pertama aku jadi anggota organisasi. Nah, itu tadi cerita tentang pengalaman aku. Jadi, aku bakal lanjut ke pembahasan yang pertama ya, yaitu apa sih itu organisasi? Jadi, organisasi itu merupakan salah satu tempat atau wadah untuk orang-orang berkumpul dan bekerja sama secara sistematis dengan memanfaatkan sumber daya yang ada seperti sumber daya material, sumber daya dana, sumber daya lingkungan, dan lain-lain. Menurut Chester Barnard, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih. Sedangkan menurut Max Weber, organisasi merupakan suatu hubungan terstruktur yang di dalamnya terdapat wewenang dan tanggung jawab, serta pembagian kerja dalam menjalankan suatu fungsi tertentu. Nah, itu tadi pembahasan mengenai apa itu organisasi. Aku bakal lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu apa saja sih teori-teori tentang organisasi. Jadi, teori-teori organisasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada teori klasik, yang kedua teori neoklasik, dan yang ketiga teori modern. Apa sih itu teori klasik? Jadi, teori klasik itu biasa disebut juga sebagai teori tradisional. Teori ini berkembang pada tahun 1800-an atau sekitar abad ke-19. Menurut teori klasik, organisasi digambarkan secara umum sebagai struktur hubungan yang tersentralisasi atau terpusat dan tugas-tugasnya itu terspesialisasi atau sulit diterapkan di ruang lingkup yang berbeda. Teori klasik ini berkembang dalam 3 jenis aliran, yaitu teori birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber, teori administrasi yang dikembangkan oleh Henry Vail, Lyndall Urwix, James David Money, dan Riley, dan juga manajemen ilmiah yang dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor pada tahun 1900-an. Selanjutnya ada teori neoklasik. Teori neoklasik yaitu teori yang menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial seseorang sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok kerjanya. Menurut teori ini, organisasi merupakan kelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Menurut teori neoklasik, ada beberapa hal yang diperlukan dalam pembagian kerja. Yang pertama adalah partisipasi yang melibatkan setiap orang dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, perluasan kerja sebagai bentuk kebalikan dari pola spesialisasi. Dan yang ketiga, manajemen bottom up yang memberikan kesempatan kepada para junior untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Teori yang terakhir yaitu teori modern.
Teori modern juga disebut sebagai teori analisa sistem organisasi. Menurut teori modern, organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, tetapi organisasi adalah suatu sistem terbuka yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungannya apabila ingin melangsungkan kehidupannya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai apa sih itu organisasi dan apa saja teori-teori organisasi. Selanjutnya kita akan masuk ke poin utama dari video ini, yaitu kenapa sih kita harus ikut organisasi. Jadi, kenapa sih kita harus mengikuti organisasi? Kita harus mengikuti organisasi karena organisasi itu memiliki banyak sekali manfaat. Apa aja manfaat organisasi? Yang pertama, manfaat organisasi adalah menambah pengetahuan dan wawasan. Nah, ini tuh aku rasain banget ketika aku pertama kali ikut organisasi. Kenapa? Karena pas aku pertama kali ikut organisasi itu, aku jadi tahu nih gimana cara bikin proposal kegiatan, cara buat laporan pertanggungjawaban, cara buat surat undangan. Terus aku jadi tahu nih apa itu job desk, terus apa itu SOS dan lain sebagainya. Nah, selain itu, dalam menambah pengetahuan dan wawasan lewat organisasi, kita juga bisa dapat dari interaksi antara anggota yang lain gitu. Jadi setiap anggota kan pasti punya pemikiran yang berbeda-beda. Ketika kita berinteraksi dengan mereka, maka kita akan mengetahui pemikiran-pemikiran baru nih menurut orang lain. Dan juga dengan organisasi kita itu bisa menginspirasi dan terinspirasi dari pengalaman hidup seseorang. Manfaat yang kedua yaitu memperluas pergaulan. Nah, jadi kalau kita ikut organisasi, ini udah jelas banget kita pasti bakal memiliki pergaulan yang lebih luas. Contohnya apa? Contohnya nih misalnya kita ikut organisasi intrasekolah nih, OSIS. Nah, pas kita masuk OSIS, yang ada di OSIS itu kan bukan cuma dari satu jurusan nih, bukan dari jurusan IPA doang, bukan dari jurusan IPS doang, atau dari jurusan sastra. Tapi ya itu tiga-tiganya ada di organisasi itu. Nah, dengan kita mengikuti organisasi, kita yang tadinya jurusannya cuma IPS, jadi kenal sama orang-orang yang jurusannya IPA, jurusannya sastra, dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya kita di kampus nih, kita jadi kenal sama kakak tingkat kita gitu. Kalau misalnya kita nggak ikut organisasi, ya kita cuma tahu ya lingkup pertemanannya ya seangkatan kita aja, atau mungkin cuma teman sekelas kita. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan public speaking. Nah, dalam organisasi kita juga bisa nih mengembangkan kemampuan public speaking kita. Biasanya kemampuan kita ini dimulai dari dengan berinteraksi dengan anggota yang lain. Itu awal-awalnya banget nih. Terus selanjutnya kita berani berpendapat di depan umum ketika sedang ada rapat atau sedang ada diskusi. Manfaat yang keempat yaitu melatih jiwa kepemimpinan atau leadership. Ada ungkapan nih yang mengatakan bahwa setiap orang itu merupakan pemimpin baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Nah, organisasi itu merupakan salah satu wadah untuk mengasah jiwa-jiwa kepemimpinan kita. Kenapa? Karena di organisasi kita diajarkan untuk lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Manfaat yang kelima yaitu membentuk emotional intelligence. Apa sih itu emotional intelligence? Jadi emotional intelligence itu merupakan kecerdasan emosional, yaitu gimana kita menerima, menilai, mengelola, dan mengontrol emosi kita kepada orang lain. Nah, di organisasi itu kita bakal bertemu dengan banyak orang. Tentu saja orang-orang itu tuh memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Nah, dengan kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki karakter yang berbeda-beda, disitulah tantangan kita untuk mengontrol dan mengelola emosi kita. Mungkin kita nanti bakal ketemu sama orang yang kita kurang suka gitu, yang sifatnya itu nggak sesuai sama diri kita. Nah, disitulah mulai pembentukan kecerdasan emosional. Jadi kita bisa mengelola dan mengontrol emosi kita terhadap orang lain. Manfaat yang keenam yaitu kita belajar membagi waktu atau memanajemen waktu. Nah, organisasi itu merupakan salah satu tempat atau salah satu wadah supaya kita bisa membagi waktu dengan baik. Kenapa? Karena
ketika kita berorganisasi, otomatis kita akan memiliki aktivitas tambahan nih. Kalau misalnya kita nggak bisa mengatur waktu dengan baik, yang ada aktivitas kita yang lain itu akan terganggu. Kita akan merasa terbebani dengan banyaknya aktivitas. Dan kalau misalnya kita nggak mengatur waktu dengan baik, kita juga bakal menyia-nyiakan waktu luang yang kita punya. Nah, dan juga ketika kita sudah pandai mengatur waktu, kita itu akan lebih menghargai yang namanya waktu, guys. Manfaat yang terakhir yaitu kita belajar mengatur keuangan. Kenapa aku bilang belajar mengatur keuangan? Karena ketika kita mengikuti organisasi, tentu saja di organisasi itu bakal ada kegiatan atau biasanya disebut dengan program kerja. Nah, program kerja itu pasti membutuhkan biaya dan membutuhkan dana kan. Biasanya dana yang dibutuhkan itu tergantung dengan ruang lingkup dari kegiatan tersebut. Misalnya kegiatannya itu ruang lingkupnya tuh kecil, nah berarti dana yang dibutuhkan tuh juga kecil. Tapi kalau ruang lingkupnya itu besar, maka dana yang dibutuhkan pun akan jauh lebih besar. Nah, kalau kita misalnya udah ada kegiatan seperti ini, otomatis kita sebagai anggota organisasi akan mencari uang gitu, atau akan mencari dana. Nah, ketika kita mencari dana itu, kita akan tahu betapa sulitnya mendapatkan uang, karena uang tuh nggak segampang itu buat kita dapetin gitu. Kita harus banyak usaha, kita harus cari sponsor, kita harus ngajuin proposal dan semacamnya. Nah, itu yang membuat kita jadi lebih menghargai keuangan. Terus kita jadi tahu betapa susahnya cari uang, dan pada akhirnya diharapkan kita tuh jadi lebih hemat mengenai keuangan gitu, dan kita jadi lebih senang mengeluarkan uang untuk keperluan-keperluan yang penting-penting aja gitu. Buat keperluan yang nggak penting, ya kalau bisa nggak usah lah ya gitu, guys. Nah, itu tadi pembahasan aku mengenai organisasi. Setelah teman-teman tahu apa itu organisasi, teori organisasi, dan manfaat organisasi, apakah teman-teman akan mengikuti organisasi? Coba komen di kolom komentar ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang disampaikan di video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menambah wawasan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!